Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara online, di mana saya akan memberikan PPT bersuara, sehingga Anda tidak hanya bisa melihat materi, tapi juga Anda bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, materi kita hari ini adalah integral parsial, yang sebelumnya kalau dilihat dari kurikulum sebetulnya ini sudah ada di SMA, namun dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi misalnya Anda mengintegralkan X cos X atau X sin X, itu yang digunakan tekniknya adalah pengintegralan parsial. Baik, seperti apa contohnya? Nah, Anda masih ingat dengan penyelesaian integral seperti ini ya? Jadi misalnya tentukan hasil dari integral, mungkin yang lebih sederhana adalah X kuadrat cos X, seperti itu. Tapi ini saya langsung bawa ke E pangkat X karena Anda sudah mengenal integral dari E pangkat X. Jadi tidak apa-apa ya, kita bawa ke X kuadrat E pangkat X dx. Nah, dulu waktu SMA itu pasti Anda masih ingat sekali bahwa dua fungsi ini ya, Anda pilih yang satu untuk diturunkan, yang satu diintegralkan di ruas kanan ini. Nah, yang mana yang dipilih untuk diturunkan adalah syaratnya adalah bisa diturunkan sampai 0. Jadi X kuadrat ini yang dipilih bukan E pangkat X. Karena kalau X kuadrat diturunkan mulai dari X kuadrat menjadi 2X, menjadi 2, kemudian 0. Bisa sampai 0. Sementara E pangkat X, ketika kita lakukan hal yang sama, diturunkan, E pangkat X akan diturunkan menjadi E pangkat X, menjadi E pangkat X lagi, dan tidak akan menjadi 0. Sehingga yang kita pilih adalah X kuadrat untuk diturunkan hingga 0. Nah, di sebelah kanan ini adalah turunan dari X kuadrat sampai 0, yang di sebelah kanan mengikuti. Ketika menurunkan satu kali, maka di sebelah kanan mengintegralkan satu kali. Begitu seterusnya hingga ruas kiri menjadi 0, ruas kanan mengikuti. Nah, tanda di tengah-tengah ini kita kalikan secara menyilang turun. Jadi X kuadrat ini kita kalikan dengan E pangkat X. 2X dikalikan dengan E pangkat X yang ini, 2 dikalikan E pangkat X. Adapun tandanya berselang-seling dari plus dan min, dimulai dari plus. Ini X kuadrat dikalikan E pangkat X, ini tandanya plus, 2X dikalikan E pangkat X tandanya min, dan seterusnya. Jadi hasil dari integral X kuadrat E pangkat X dx adalah hasil perkalian menyilang tadi, X kuadrat E pangkat X min 2X E pangkat X plus 2 kali E pangkat X plus C, jangan lupa. Nah, teknik pengintegralan seperti ini adalah salah satu bentuk teknik pengintegralan parsial. Itu ya, mungkin sudah mulai ingat. Oh ya, dulu pernah diberikan seperti ini waktu SMA. Nah, mungkin beberapa dari Anda juga ada yang tidak diberikan cara tabel seperti ini, tapi dengan rumus UDV. Nanti kita lihat seperti apa rumusnya, penurunan rumusnya dari mana akan kita sajikan ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua bisa diselesaikan menggunakan tabel seperti pada contoh sebelumnya? Nah, ternyata tidak semua bisa diselesaikan. Contohnya ini, apakah bisa menggunakan tabel tadi untuk menentukan hasil integral dari ini, integral ln X dx? Kemarin saya ingat ada yang pernah tanya, Bu, integral ln X itu apa? Tidak ada rumus dasarnya. Saya bilang tidak ada, itu pengintegralan khusus. Nah, kita bahas di sini di pengintegralan parsial. Nah, penggunaan tabel yang sebelumnya tadi ada syaratnya, yaitu jika salah satu fungsinya bisa diturunkan hingga 0 dan fungsi yang diintegralkan tidak semakin rumit. Ingatkan ya, tadi ada dua ruas, kiri dan kanan. Yang kiri ini harus bisa diintegralkan sampai 0
Dan yang kanan ini yang kiri ini harus bisa diturunkan sampai 0, dan yang kanan jika diintegralkan tidak rumit. Itu syarat bisa menggunakan tabel. Memang tabel ini cara yang relatif cukup mudah dibandingkan cara yang satunya. Tapi tidak apa-apa, nanti cara yang satunya itu lebih berlaku secara umum. Nah, ingat ya tadi ya, salah satu fungsinya bisa diturunkan hingga 0. Dan fungsi yang diintegralkan tidak semakin rumit justru. Apakah mungkin seperti tadi semakin rumit? Mungkin, ada banyak contohnya. Misalnya ini, integral ln x dx. Bisa saya pisah menjadi integral 1 kali ln x dx. Ini harusnya spasi ya. Nah, jika kita gunakan tabel tadi, maka yang bisa diturunkan hingga 0 adalah 1. Ln x kan tidak bisa kita turunkan sampai 0. Turunan dari ln x itu 1/x, turunan dari 1/x itu min 1/x kuadrat, dan seterusnya tidak akan menjadi 0. Nah, tetapi yang harus kita integralkan adalah ln x, di mana ini balik lagi ke soalnya. Yang satu kita turunkan sampai 0, yang satu kita harus mengintegralkan ln x, kan sama saja soal ini. Maka penggunaan tabel tadi tidak berhasil untuk soal ini. Syarat ini tadi harus bisa dipegang ya. Salah satu fungsinya bisa diturunkan hingga 0, oke ini satu bisa diturunkan hingga 0, tapi fungsi yang diintegralkan tidak semakin rumit. Nah, ini balik lagi ke soalnya ketika kita akan integralkan ln x. Nah, bagaimana menyelesaikan yang bentuk seperti ini? Nah, kita perhatikan ini dulu. Anda pasti masih ingat bahwa hafalan ya biasanya ya. UV sama dengan U aksen V plus V aksen U. Nah, kalau saya tuliskan secara sistematis seperti ini. Turunan dari UX VX per DX, ini yang Anda hafalkan sebagai UV, itu adalah U aksen X VX atau U aksen V plus UX V aksen X atau UV aksen. Nah, jika kita lakukan integral pada kedua ruas, ya, kedua ruas ini ruas kiri, ini ruas kanan, kita integralkan kedua ruas, maka akan kita peroleh bentuk seperti ini. Oke, jelas ya. Kemudian masih ingat ini bentuk salah satu konsep pokok dari antiderivatif atau integral, bahwa kalau kita punya fungsi kita integralkan, kemudian kita turunkan, atau kita turunkan kemudian kita integralkan, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Dalam hal ini fungsinya adalah yang ada di dalam kurung ini, UX VX. Nah, sementara yang kanan masih tetap sama bentuknya, masih integral U aksen V, U aksen X, VX dx plus integral dari UX V aksen X dx. Nah, ini supaya bentuknya tidak rumit atau lebih mempermudah penjelasan nanti, maka yang ada aksennya ini saya pindah ke belakang. Nah, di sini ada yang akan kita pindah ruas, yaitu integral Vx U aksen X dx ini saya pindah ke kiri. Tapi saya tukar kembali. Jadi hasilnya adalah integral Ux V aksen X dx sama dengan Ux Vx dikurangi integral Vx U aksen X dx. Atau dengan simbol yang lebih ringkas, kita bisa ambil ini U aksen V, U aksen X V, Ux V aksen X menjadi UdV. Karena turunan V aksen X ini kan kita bisa simbolkan sebagai dV. Ini saya simbolkan sebagai UV, yang ini menjadi VDU. Mungkin beberapa dari Anda pernah mendapatkan rumus ini waktu SMA, mungkin sebagian dari Anda juga mendapatkan dalam bentuk cara tabel tadi, karena memang fungsi yang diintegralkan biasanya fungsi-fungsi yang masih sederhana. Nah, mungkin dalam matematika 2 ini kita akan naikkan sedikit level dari fungsi-fungsi yang diintegralkan. Nah, bagaimana contohnya?
Nah, ini kita coba mengintegralkan ln X tadi ya. Nah, integral ln X dx ini kita ubah menjadi integral dv, bentuk dv. Mana yang U, mana yang V? Mari kita lihat. U-nya adalah ln X. Nah, kita harus menentukan du, dv, v, u. 4 yang harus kita tentukan. U-nya, V-nya, dv, dan V sendiri. U-nya, V-nya, dv, dan du, maaf. Jadi, kalau kita sudah menentukan U-nya adalah ln X, maka du adalah turunan dari ln X, yaitu adalah 1/X dx. Sehingga dari bentuk ini, ln X-nya kan kita sudah ambil. Yang tersisa tinggal dx-nya. Artinya apa? Berarti dx ini yang kita misalkan sebagai dv. Sehingga kita integralkan kedua ruas, dx kita integralkan menjadi x, dv kita integralkan terhadap v menjadi v. Nah, lengkap sudah, kita sudah punya u, kita punya du, kita punya dv, dan kita punya v. Nah, melihat bentuk ini, integral ln X dx menjadi integral u dv adalah, ingat ya tadi rumusnya, UV min integral V du. UV, kita lihat U-nya adalah ln X, V-nya adalah X. Maka UV menjadi ln X kali X. Dikurangi integral V du. V-nya adalah X, du-nya adalah 1/X dx. Sehingga integral ln X dx ini adalah X kali ln X, saya taruh di depan X-nya. Dengan integral dari ini kan bisa dicoret X-nya menjadi 1 dx. Maka integral ln X dx ini adalah X ln X dikurangi X, hasil integral dari 1, plus C. Sudah terjawab ya, integral ln X dx dari yang ditanyakan minggu-minggu sebelumnya, apa Bu integral dari ln X? Tidak bisa kita gunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari sekarang. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu X ln X dikurangi X plus C. Baik, kita lihat contoh yang lain. Tentukan hasil dari integral X cos X dx. Melihat bentuknya, kita bisa gunakan tabel. Nah, nanti Anda sendiri coba cek dengan tabel apakah hasilnya sama dengan ketika kita menggunakan UV min integral V du tadi. Nah, dari sini yang kita misalkan sebagai U adalah X-nya. Maka du turunan ini terhadap sama dengan dx. Yang tersisa adalah cos X dx karena X-nya sudah kita misalkan U. Cos X dx, maka kita otomatis misalkan sebagai dv. Nah, cos X dx ini kalau saya integralkan menjadi sin X, dv kalau saya integralkan menjadi v. Sehingga integral X cos X dx sama dengan UV. Ingat tadi ya UV. UV, U-nya adalah X, V-nya adalah sin X. Berarti UV-nya adalah X sin X. Min integral V du. V adalah sin X, du adalah dx. Maka integral sin X dx. Jadi hasilnya adalah X sin X, integral dari sin X adalah min cos X, min dikalikan min menjadi plus cos X plus C. Nah, apa yang terjadi ketika permisalan kita terbalik? Saya coba balik ya. U-nya saya tentukan cos X, du-nya min sin X, diturunkan kedua ruas. Kemudian X dx, sisanya berarti kan X dx sebagai dv, maka V-nya kita peroleh dengan mengintegralkan X dx. Jadinya kalau diintegralkan kan setengah X kuadrat. Sehingga integral X cos X dx ini menjadi setengah X kuadrat cos X min setengah X kuadrat kali min sin X dx. Nah, jadi masalah lagi adalah mengintegralkan setengah X kuadrat sin X dx ini. Justru ini lebih rumit daripada soalnya. Ini yang saya maksud tadi adalah menjadi lebih rumit.
Kalau seperti ini keadaannya, maka kemungkinan besar permisalan kita terbalik U dan V-nya. Yang betul adalah yang atas ini. Nah, contoh ketiga ini adalah kasus khusus. Kadang-kadang beberapa mahasiswa berpikir bahwa ini kok pengintegralannya kok bulat. Sebetulnya bukan bulat, tapi memang tekniknya seperti itu. Jadi di sini tentukan hasil dari integral E pangkat X cos X dx. Nah, di sini saya misalkan U-nya adalah cos 3X, maka kita turunkan kedua ruas ya, jangan lupa turunannya jangan sampai lupa. Jadi tidak hanya integral yang kita pelajari di sini, tapi turunan integral ya. Cos 3X ini kalau kita turunkan menjadi min 3 sin 3X dx sama dengan du. Nih ya. Nah, yang tersisa kan E pangkat X dx. Kalau kita integralkan menjadi E pangkat X. E pangkat X diintegralkan maupun diturunkan tetap menjadi E pangkat X.